Doa. Oke, terima kasih Tuhan, siang ini anakmu melakukan kegiatan pramuka Tuhan. Biarlah Tuhan kegiatan pramuka ini kegiatan rutin Tuhan, untuk memberikan semangat kami untuk saling menolong Tuhan dalam kegiatan pramuka ini dan menjadi karakter Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan menanamkan Tuhan jiwa Tuhan untuk saling kerjasama Tuhan antar tim, antar kelompok Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lingkupi acara siang ini dari awal hingga selesainya pramuka ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semangat. Amin. Terima kasih. Salam pramuka. Salam. 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 Oke, habis salam dilanjutkan dengan tepuk pramuka ya, diulangi lagi. Salam pramuka, salam. Tok 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 tok. Oke ya. Kita ulangi lagi sampai semuanya kompak ya. Salam pramuka. Salam. Oke, terima kasih adik-adik semuanya ya. Terima kasih juga kemarin Kak Deni sudah melihat tampilan kalian. Meskipun kalian berlatih secara mandiri, ternyata kalian melakukan dengan tanggung jawab. Nah, di sini saya melihat kekompakan kalian. Ada yang satu regu, masih ada yang belum full. Tapi it's okay, saya sangat mengapresiasi sekali bagi yang sudah kompak ya. Oke, kalian sudah berusaha menampilkan yang terbaik untuk semapurnya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bendera semapur, ya kan? Kali ini kita akan belajar tentang hal yang lain, ya, masih dalam kepramukaan, ya. Apa kira-kira, ya? Hari ini kita belajar tentang PPGD. Nah, ada nggak yang tahu singkatan PPGD itu apa? Apa coba tebak? Pertolongan pertama gawat darurat. Tepuk tangan. Pinter ya. Nah, pertolongan pertama gawat darurat. Apanya yang ditolong? Siapa yang ditolong? Ayo. Orangnya Ya, orang yang seperti apa yang perlu ditolong? yang cedera. Yang cedera, yang terkena musibah. Musibah apa ya? Yang intinya mengalami luka-luka atau terjadi sesuatu yang membahayakan gitu ya. Nah, untuk materi PPGD ini Kak Deni tidak sendirian. Kak Deni ditemani oleh seseorang ya. Beliau berasal dari PMI ya. Kita panggil sama-sama ya. Ada Kak Mukmin di sini ya. Panggil dulu dong. Kak Mukmin gitu. Kak Mukmin. Kak Mukmin. Kak Mukmin. Iya, kita yang keras suaranya. Kak Mukmin. Iya. Selamat siang adik-adik. Di sini Kak Mukmin tadi sudah diperkenalkan sekilas. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bisa dilanjutkan kembali. Iya. Sambil menunggu proses untuk share screen. Nah, di sini ada Kak Mukmin yang berasal dari PMI ya. Kita akan berkenalan lebih lanjut nih ya dengan Kak Mukmin ini ya. Namanya dan sebagainya bisa diperkenalkan Kak? Iya, untuk nama saya M Mukmin bisa dipanggil Kak Mukmin. Saya berasal dari PMI Kota Surabaya untuk kegiatan sehari-harinya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan PMI Kota Surabaya, salah satunya yaitu pelayanan Comment Center 112 yang memfasilitasi pelayanan ambulans secara gratis untuk masyarakat yang mengalami kedaruratan di Kota Surabaya.
mulai dari kecelakaan ataupun gangguan medis lainnya, seperti itu Ibu. Bentar ya, karena tadi saya sendirian nggak pakai masker, karena sekarang berdua harus pakai masker ya. Saya pakai dulu maskernya. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini Kak Mukmin bertugas di PMI ya. Berarti sangat berkompeten sekali ya untuk PPGD ya. Nah, di sini sebagai pertolongan pertama juga ambulans center. Nah, kira-kira Kak untuk kali ini materinya membahas spesifiknya tentang apa ya Kak ya? Ya, untuk materi yang akan disampaikan hari ini perihal pertolongan pertama atau first aid apa yang harus dilakukan, kemudian spesifik penanganan perdarahan, seperti itu. Baik, karena hari ini kita khusus ke materi tentang pendarahan ya, mungkin akan lebih spesifik lagi. Nanti saya juga ditemani dengan Kak Amsal ya. Oke, nah kita panggil dulu Kak Amsal ya. Nanti Kak Amsal pura-puranya jadi korban gitu ya. Kalau saya kan enggak enak. Jadi Kak Amsal saja yang berada di sini karena nanti Kak Amsal pura-puranya jadi korban nanti. Betul ya Kak Amsal ya? Gitu ya Kak Mukmin ya. Baik, mari kita panggil Kak Amsal bersama-sama ya. Kak Amsal? Oke. Ya, shalom, salam kenal Kak Mukmin, saya Kak Amsal. Iya, bolehkah? Oh ya, oke. Oh, baik, mungkin sebelum ini saat saya membuat kegiatan ini mungkin ada anak-anak pun juga yang bertanya Kak Mukmin. Karena ini kan judulnya pertolongan pertama pada gawat darurat ya. Nah, ini perlu dijelaskan mungkin Kak Mukmin, gawat darurat ini sesuatu yang dikatakan gawat darurat itu seperti apa Kak Mukmin? Apakah kecepit itu, tahu ya kecepit ya Kak ya, kena tercepit tangannya, itu bisa dikatakan gawat darurat, atau kondisi-kondisi seperti apa itu yang disebut sebagai gawat darurat ini Kak? Terima kasih. Jadi untuk secara definisi kalau gawat darurat dia itu keadaan atau kondisi yang sangat-sangat membutuhkan untuk segera mendapatkan pertolongan pertama dan kemudian dilanjutkan dengan penata laksanaan sampai ke rumah sakit. Seperti itu. Akan tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu juga butuh pertolongan. Tetapi apakah perlu sampai ke rumah sakit, itu yang menentukan adalah pelaku first aid atau seseorang yang lebih dewasa yang ada di lokasi tersebut, seperti itu. Oh, nah ini karena ini kan bersama dengan adik-adik SMP Kristen Dharma Mulia ini, mungkin boleh dijelaskan itu Kak, kondisi seperti apa yang benar-benar memerlukan nih? Apakah yang harus berdarah-darah gitu kan? Awal kemarin minggu lalu ya saya itu kena knalpot Kak, sungguhan itu ya. Itu rasanya sakit setengah mati seharian, saya merasa kesakitan Kak. Nah itu juga dikatakan kondisi darurat Kak atau bagaimana Kak? Itu perlu dijelaskan lebih lagi saya rasa Kak. Silakan Kak. Jadi kondisi atau kasus sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu trauma dan medis. Kalau di kehidupan sehari-hari kita memahami bahwa semua penyakit itu medis, tetapi untuk ilmu kedokteran, trauma itu yang berhubungan dengan ruda paksa atau benturan atau kecelakaan, sedangkan medis itu yang penyakit kambuh. Misal sesak nafas, kemudian penyakit jantung, epilepsi, dan lain sebagainya itu masuk kasus medis seperti itu. Kategori mana yang harus dirujuk seperti itu? Benar. Pertama, kalau itu kasus medis dan penolong kewalahan atau tidak mampu menyelesaikan masalah itu disarankan untuk dirujuk. Karena kita yang memberikan pertolongan pertama ini bukan dokter, yang bisa kita lakukan hanya pertolongan awal, itu untuk kasus medis. Sedangkan untuk trauma, kalau itu perdarahan hebat, patah tulang yang perlu tindak lanjut, itu wajib dibawa ke instansi kesehatan. Tetapi kalau lecet, kena luka bakar ringan, itu boleh dilakukan penanganan di rumah sendiri seperti itu. Oh, begitu. Jadi kayak kena knalpot tadi, kalau ruang lingkupnya itu cukup luas dan rasa sakitnya cukup mengganggu si korban, otomatis perlu dibawa ke rumah sakit. Tetapi kalau
lingkupnya itu kecil dan dirasa tidak mengganggu aktivitas, maka tidak perlu dibawa ke rumah sakit seperti itu. Baik. Nah, seru banget kan pertemuan kita hari ini, dan hari ini Kak Mukmin dengar-dengar mau memberikan pertolongan pertama, mengajarkan pertolongan pertama ini ya. Jadi apabila suatu saat ya semua orang pasti tidak ingin ya kena benturan, kena knalpot kayak kayak Kak Amsal kemarin, atau mungkin ada yang kena pisau begitu kayak silet itu ya yang sering. Nah, hari ini kita akan belajar pertolongan pertama pada hal seperti itu ya Kak ya. Benar ya. Nah, langsung aja Kak, atau Kakak mau jelasin dulu pertolongan pertama itu apa sih? Benar, Ya. ini kita akan share screen mulai dari definisi supaya pemahaman adik-adik sebagai pondasi bisa lebih matang lagi untuk kedepannya seperti itu. Baik Kak, silakan Kak. Terima Seperti kasih. apa ini pertolongan pertama? Sebelum teman-teman masuk ke materi, Kak Mumin punya satu video supaya teman-teman bisa lebih membuka wawasan perihal bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika menemukan kondisi atau menemukan korban saat itu. Next. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran.
Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya. Kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Sudah ya? Oke. Wah, lucu banget ya ketika ya. Wih, ini pelayanan ambulans. Setelah kita lihat video tadi, sekarang kita masuk ke data yang dimiliki oleh PMI perihal pelayanan ambulan dan jumlah korban yang ada di Kota Surabaya. Data ini Januari sampai Juni, dan yang warna kuning itu adalah banyaknya kecelakaan, yang warna orange adalah banyaknya korban, seperti itu. Dapat kita lihat dari data ini kurang lebih dalam 1 bulan itu ada 50 sampai 100 kejadian, begitupun dengan jumlah korbannya, seperti itu. Maka dari itu dapat kita ketahui Surabaya ini cukup tinggi angka kecelakaannya, seperti itu. Sehingga kalau nantinya ada kecelakaan, kita itu harus membantu semampunya kita. Jangan sampai ketika kita yang jadi korban atau keluarga kita yang jadi korban, kita minta dibantu, tetapi orang lain yang jadi korban kita enggan untuk membantu, seperti itu. Kak Mumin tekankan di sini, give and take yang kita berikan dan kita terima itu harus adil, seperti itu, supaya jangan hanya berharap tetapi harus mau memberikan juga, seperti itu. Next. Kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Untuk definisi, pertolongan pertama itu pemberian pertolongan segera kepada korban untuk kondisi darurat, baik itu kecelakaan, gangguan medis ataupun yang lainnya, seperti itu. Next. Ilmu yang digunakan untuk pertolongan pertama ini namanya adalah medis dasar. Medis dasar itu apa, Kak? Medis dasar itu ilmu kedokteran yang diizinkan dimiliki oleh awam. Karena apa? Tidak di setiap kejadian kecelakaan, kejadian medis, dokter selalu ada di sana. Kalau bukan kita yang memberikan pertolongan, siapa lagi, seperti itu. Sedangkan pelaku pertolongan pertama itu adalah oknum atau orangnya yang memberikan pertolongan segera tadi, seperti itu. Next. Dalam pemberian pertolongan pertama ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa atau jangan sampai orang ini meninggal. Yang kedua, mencegah cacat, dan yang ketiga, menunjang proses penyembuhan dan memberikan rasa nyaman. Selain dari ini, teman-teman harus menjalin komunikasi serta memberikan keyakinan kepada korban ini supaya, oh, orang ini yang akan membantu saya harus tenang, seperti itu. Karena ketika kita nggak tenang, korban akan semakin gelisah dan proses pertolongan yang kita lakukan nantinya tidak akan maksimal, seperti itu. Next. Ya, fokus belajar kita hari ini yaitu cedera jaringan lunak. Di PowerPoint selanjutnya atau slide selanjutnya ini mungkin adik-adik akan lihat gambarnya itu agak sedikit mengerikan, tetapi Kak Mukmin usahakan untuk ambil gambar-gambar yang mengarah ke kartun supaya bisa lebih dicerna dan tidak membuat kengerian kayak gitu. Jadi cedera jaringan lunak itu adalah semua cedera yang mengakibatkan atau terjadi kerusakan di kulit, lemak, pembuluh darah, jaringan ikat, membran, kelenjar, otot, dan saraf. Atau dapat kita sebutkan bahwa dia itu adalah perdarahan atau luka. Tetapi luka ini ada beberapa jenis. Jenisnya seperti apa? Kita masuk ke slide selanjutnya, seperti itu. Yang pertama yaitu luka terbuka. Luka ini dibagi menjadi dua, terbuka dan tertutup. Yang pertama yaitu luka lecet. Luka lecet ini ketika teman-teman bermain jatuh ke bawah, benar ya, ke bawah, kalau ke atas terbang gitu ya. Jadi ketika jatuh, bagian terluar atau epidermis atau lapisan arinya itu mengalami kerusakan tetapi tidak dalam. Kemudian terjadi rasa nyeri, itu disebut dengan luka lecet. Sedangkan luka iris atau sayat ini misal kita nggak sengaja menggunakan pisau, kaca, ataupun benda-benda yang tajam, ketika itu mengenai tubuh kita atau bagian dari tubuh kita akan mengakibatkan luka yang rapi. Biasanya memanjang atau membujur, kemudian bentuknya itu rapi. Maka dari itu kalau teman-teman melihat film-film atau
mungkin menemukan suatu korban loh. Ini kecelakaan tapi tubuh lukanya kok rapi sekali. Dapat kita indikasikan bahwa itu bukan kecelakaan tetapi ada oknum yang melakukan kekerasan terhadap si korban seperti itu. Next. Selanjutnya ada luka tusuk. Kalau luka saya tadi dia itu lapisan luarnya lebar, tetapi kalau luka tusuk ini kedalamannya yang lebih lebar daripada lapisan di luarnya yang lebih besar seperti itu. Kena paku contohnya. Iya Pak, benar, ya. kena paku, main-main nggak pakai alas kaki, kena paku. Ataupun kejadian yang pernah terjadi di Sidoarjo, ada orang gila bawa betoneser, ada ibu tua ternyata ditusuk dari belakang sampai tembus ke rusuk depannya seperti itu. Jadi cukup mengerikan, tetapi kita nggak pernah tahu kondisi seperti ini itu bisa kita temukan nanti di lapangan seperti itu. Kemudian ada amputasi atau amputir, ini adalah bagian dari tubuh si korban ini terlepas dari bagian tubuhnya itu. Sehingga disebut dengan amputasi atau amputir seperti itu. Next. Kemudian ada luka robek dan juga luka sobek. Perbedaan dari ini apa? Kalau luka robek ini bentuknya masih rapi. Sedangkan untuk luka sobek ini dia itu bentuknya kayak kalau kita file daging, dia itu akan ada bagian yang menggelambir. Itu namanya luka sobek. Sedangkan luka robek itu ketika kita terbentur sangat kenceng, otomatis daging kita ini akan pecah berantakan. Pecahan inilah yang disebut dengan luka robek karena dia nggak beraturan atau bertemu dengan media benda padat seperti itu. Ini ada pertanyaan Kak. Iya, misalkan ini ada anak-anak tadi kan jatuh tuh. Biasanya itu kan delosor gitu kan ya. Atau apa berat gitu ya. Itu termasuk luka sobek. Bukan. Masih termasuk kategori luka lecet, tetapi kalau benturannya cukup kenceng dan mengakibatkan ada bagiannya itu yang kayak terkoyak kayak gitu, itu baru masuk ke lecet dan robek itu sendiri. Ya. Lanjut Kak. Ya, next. Kalau tadi ada luka terbuka, selanjutnya ada luka tertutup. Ya, selanjutnya kita masuk ke luka tertutup. Selain luka terbuka, ada luka tertutup diantaranya luka memar. Kalau kayak tadi Mas, kalau kecepit atau kegencet itu bagaimana? Itu masuk luka memar kayak gitu. Kemudian selain memar, kalau media yang menggencet itu cukup berat, misal ada beton ataupun bata yang akhirnya menjatuhi tubuh kita, tetapi tidak ada darah di luar tubuh kita, itu termasuk ke cedera remuk. Kemudian juga ada cedera jepitan, tetapi dia itu tidak merusak lapisan tubuh kita, seperti itu. Ini adalah beberapa kondisi yang cukup mengerikan yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Dan perlu dipahami bahwa luka terbuka dan tertutup ini secara kasat mata akan lebih mengerikan luka terbuka. Tetapi secara banyaknya darah yang terbendung apabila itu terjadi malah lebih berbahaya luka tertutup. Karena luka tertutup kayak memar, misal dia terjatuh, perutnya ini menghantam tembok, kemudian terjadi lebaman di sini. Lebam ini atau memar ini bisa mengakibatkan banyak pembuluh darah yang pecah di sini. Kemudian juga bisa mengakibatkan organ ini pecah juga, apalagi kalau ada bentuk organnya di atas tersebut. Otomatis perlu kita waspadai bahwa dia itu mengalami cedera dalam tubuhnya seperti itu dan perlu segera mendapatkan penata laksanaan. Misalkan ini Kak, ada teman-teman dari SMP ini yang kebentur nih. Biasanya kan kulitnya membiru. Dan itu pembuluh darahnya yang rusak, pecah. Iya benar, pembuluh darahnya pecah atau rusak kalau membiru. Luka apa bedanya dengan yang keluar darah? Karena harusnya dia itu kalau disobek akan banyak darah yang keluar. Sehingga disebutlah luka tertutup seperti itu. Kalau dia sobek maka disebut dengan luka terbuka itu sendiri kayak gitu. Next. Next Kak. Sekarang kita masuk ke penata laksanaannya ini Kak. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa perdarahan itu ada yang parah, ada yang ringan. Sebenarnya kembali lagi berdasarkan pembuluh darah yang robek. Kalau dia itu terjatuh hanya mengenai pembuluh darah rambut atau kapiler, otomatis yang diakibatkan hanya lecet.
Tetapi kalau dia itu mengenai arteri atau nadi, vena atau balik, biasanya dia akan mengakibatkan perdarahan hebat. Definisi perdarahan hebat itu yang penting ketika darahnya banyak dikeluarkan, itu akan masuk kategori perdarahan hebat. Tetapi kita bisa mengidentifikasi mana yang arteri atau nadi, vena atau balik dengan cara melihat warna dan cara keluarnya. Kalau arteri atau nadi itu biasanya berwarna merah cerah karena mengandung oksigen. Dan dia itu cara mengeluarnya adalah memuncrat atau memancar seirama jantung memompa. Kemudian kalau vena atau balik dia itu warnanya merah gelap karena dia itu kembali lagi ke jantung membawa proses pembakaran yang mengandung karbon dioksida. Jadi warnanya itu agak gelap atau pekat. Dan cara keluarnya dia itu mengalir karena pembuluh darahnya lebih kecil daripada nadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan kondisi banyak darah yang ditemukan itu masuk ke kategori perdarahan hebat atau hemoragi atau hemorit kayak gitu. Ada satu pertanyaan Kak. Ini Kak, kalau biasanya nih ya teman-teman atau saya pribadi pun darahnya diambil itu masuk di pembuluh darah yang vena atau yang arteri. Tergantung kebutuhannya, tetapi kebanyakan akan diambil dari vena seperti ya. itu. Ya misalkan donor darah gitu, cek darah kayak gitu vena itu ya, benar ya. Baik, lanjut Kak. Iya. Kita lanjut ke penata laksanaan luka terbuka, tetapi bukan perdarahan hebat atau hanya kayak lecet, babras biasa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan kondisi seperti itu? Definisi yang utama yaitu apa? Pastikan daerah luka itu terlihat. Jadi kalau dia itu tertutup celana, dia tertutup lengan baju bisa dibuka terlebih dahulu. Kemudian bersihkan luka. Kalau di video tadi menyebutkan bersihkan luka menggunakan alkohol itu kurang tepat atau masuk kategori salah. Mungkin kan lebih bersih katanya orang-orang. Lebih bersih, lebih steril kayak gitu ya. Benar. Pernah kena luka kemudian dikasih alkohol enggak? Oh pernah, perih banget itu. Nah, rasanya perih. Ya, saya teriak-teriak. Itu mungkin lukanya masih kecil. Kalau lukanya itu sangat luas dikasih alkohol, ketika kita tidak bisa menahan rasa sakit itu bisa menyebabkan kita hilang kesadaran. Pingsan gitu langsung. Benar. Kalau masih pingsan itu masih aman. Bayangkan kalau kita nggak kuat menahan sakit melebihi batas mampu kita, itu juga bisa mengarah ke shock. Shock itu gagalnya organ vital menerima sirkulasi. Sehingga nantinya akan menyebabkan jantung itu berhenti bekerja dan menyebabkan kematian. Astaga, gara-gara shock aja bisa mati. Benar. Ya. Astaga. Jadi perlu diperhatikan, jangan pernah menyakiti terlalu sakit kayak gitu. Iya, jangan pernah menyakiti terlalu sakit ya. Itu quotes yang bagus. Nanti Mr. Afzal, nanti saya akan buat caption itu nanti ya. Jangan menyakiti terlalu sakit. Iya. Termasuk kaget-kagetin itu kan bikin shock ya, betul ya Kak ya. Jadi shock itu bukan kaget sebenarnya, tetapi orang yang shock bisa diakibatkan oleh kaget. Jadi kalau dia punya kelainan jantung atau jantung lemah ketika kaget itu bisa mengakibatkan shock. Benar, kehilangan banyak darah itu juga bisa mengakibatkan shock. Kemudian dehidrasi tinggi itu juga bisa mengakibatkan shock kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa mengakibatkan shock. Biasanya kondisi shock ini diawali dari sadar, setengah sadar, tidak sadar, dan akhirnya pingsan kemudian sampai ke meninggal seperti itu. Iya. Tambah seru ya. Oh ya, bagi anak-anakku kelas 7, 8 maupun kelas 9 yang hadir saat ini, silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Sangat terbuka sekali untuk langsung tanya ke Kak Mukmin sekarang ini. Nah ini ada yang mau tanya, boleh ini Kak ya. Kita mengalir aja, enggak apa-apa ya. Mister mau tanya nih, cedera aci itu parah nggak Mister? ACL. Oh, ACL. Ini katanya pemain sepak bola ini sepertinya ini. Ada ya Kak ya? Mungkin bisa dijelaskan kondisi cederanya itu seperti apa? Oh ya. Itu tadi siapa ya? Ya, coba di unmute yuk. Ya, siapa dari yang tanya itu ya? Dari grup Edelweiss, Karen ya? Betul? Bukan Cecilia. Betul ya, Cecilia ya? Sisil, betul kami yang nanya itu tadi Sisil? Iya, Mister. Ya, Sisil, boleh diceritain Sisil.
Loh, Cedera. bukan aku yang kena cedera. Oh ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Siapapun yang kena cedera itu, cederanya itu seperti apa? Seperti apa? Boleh dijelaskan? Itu karena benturan apa mungkin? Atau mungkin mau mematahin kakinya sendiri? Enggak kan? Ya silakan, Sil. Sil? Sil? Aku nggak tahu. Oke. Ya udah Kak, dia enggak. Terus kamu tahu apa loh, Sil? Aku cuma tanya. Oh, cuma kipu aja nih Kak. Secara umum aja deh Kak. Cedera ACL. ACL. Jadi gini, cedera itu banyak jenisnya, tetapi kalau cedera yang biasanya masuk ke multiple trauma atau cedera yang mematikan diantaranya tuh kayak gini. Kalau teman-teman biasanya lihat atlet-atlet misalnya sepak bola kayak mungkin yang terbaru Hairil Huda, ataupun kalau lihat sepak bola sampai dia itu kejang, tidak sadarkan diri, dan beberapa kasus sampai meninggal seperti itu ya. Biasanya dia itu yang terganggu adalah saraf pernafasannya. Misal ketika kita di tulang leher ini ada bagian chord 3 dan chord 4, ketika jaringan yang ada di sini itu tersumbat atau terputus, otomatis saluran pernafasan kita ini akan terhenti seperti itu. Kalau si pelaku pertolongan pertamanya ini paham, dia akan segera membuka jalan nafas dengan cara jaw thrust maneuver. Cedera signifikan untuk open jalan nafasnya atau airway-nya, dia itu nggak bisa dilakukan head tilt chin lift atau tekan dahi angkat dagu. Karena apa? Lehernya terganggu. Ketika kita angkat nanti makin rusak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jaw thrust maneuver, yaitu jaw thrust. Rahangnya ini didorong ke depan sampai kayak modelnya itu cakil. Jadi kayak gini. Nanti gigi bawah atau rahang bawahnya ini akan ke depan sendiri untuk membuka jalan nafas. Karena apa? Ada definisi bahwa lidah itu tidak bertulang, itu benar. Karena ketika dia itu dibiarkan, lidah ini akan surut ke bawah. Ketika surut ke bawah, ini akan menutup jalan nafas. Makanya kalau di luar negeri ada yang sampai lidahnya itu ditarik. Iya, benar. Sampai pelakunya itu kadang sampai tergigit oleh si korban. Itu lebih enggak apa-apa daripada nanti korbannya ini meninggal kayak gitu. Dan proses cedera-cedera signifikan atau mematikan kayak gini tidak bisa dipindahkan semudah itu. Harus menggunakan alat-alat yang mumpuni. Misal teman-teman menggunakan long spinal board atau bidai seluruh tubuh atau LSB. Karena apa? Ketika tulang belakang, tulang leher ini tergeser sedikit saja, itu bisa menyebabkan kematian atau cacat permanen. Seperti itu. Sampai semengerikan itu. Tetapi kalau kecelakaan kemudian benturannya itu mengakibatkan perdarahan, patah tulang, asalkan ditolong dengan benar, bahaya itu bisa terhindarkan. Begitupun semua cedera yang lain. Semua cedera itu memiliki kemungkinan atau resiko untuk menjadi parah ketika tidak ditolong dengan benar. Maka dari itu tujuan utama materi hari ini, teman-teman mau dan mampu memberikan pertolongan. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Sisil ya sudah bertanya. Terima kasih sudah. Mister, Iya, boleh Sisil. itu katanya cedera ACL-nya itu di bagian Lutut. Iya. Bagian lutut. Terus itu udah berbulan-bulan. Terus makin lama makin nyeri katanya. Gitu ya. Oh, nah, itu kamu tahu loh. Tadi kamu nggak tahu loh, Sil. Kamu cerita kayak gitu. Aku tanya orangnya. Oh, lah iya. Ini kan ada, ya udah, terima kasih ya, Sil. Nah, itu gimana itu, Kak? Saya juga kadang-kadang pernah itu ya, ada orang yang ngomong semakin lama bukannya tambah. Kan kalau ada orang luka kan biarkan aja. Nanti kan sembuh sendiri. Jadi tambah parah ini kan, biarin sendiri kan. Nah itu gimana itu Kak? Jadi gini, semua cedera itu yang mengevaluasi atau bisa merasakan adalah si korbannya. Kalau itu sudah sangat sakit, sudah sangat mengganggu aktivitas teman-teman, harus dibawa ke rumah sakit. Untuk yang fokus atau kerjanya itu memang khusus di bagian tulang atau persendian seperti itu, teman-teman bisa bertemu dengan dokter bagian ortopedi atau spesialis ortopedi. Di dokter ortopedi ini nanti akan dilihat dulu
apakah ini cukup dengan terapi, apakah cukup dengan obat, atau memang harus dilakukan operasi seperti itu. Karena apa? Kalau hanya dilihat kasat mata, semuanya itu tidak akan terlihat jelas, tetapi harus dengan cek darah, ronsen tulang. Kalau memang tidak ada gangguan, cukup dengan anti nyeri, nanti akan diberi anti nyeri sama dokter. Tapi kalau memang itu ada kelainan atau kerusakannya cukup parah, maka lebih baik segera diperbaiki. Karena apa? Kerusakan yang dibiarkan tidak akan sembuh sendiri, tetapi akan mengakibatkan kerusakan di kemudian hari seperti itu. Jadi jangan biarkan luka-luka meskipun kecil ya Kak ya, itu harus segera diobati ya. Jadi jangan percaya ada kata-kata nanti sembuh-sembuh sendiri. Aku sendiri nggak percaya Kak. Kena knalpot itu biarin aja lah, nanti kena 2 jam lah pasti akan sembuh. Tambah akhirnya ngecap kalau bahasa Jawanya ya. Jadi terlihat semakin. Oke, pertanyaan yang lain kita tunggu, kita nanti dulu ya. Mungkin kembali ke slide dulu. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana penanganannya, merawat luka terbuka ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk perdarahan lecet ini yang pertama gunakan air bersih. Air bersih itu apa Kak? Yang paling disarankan oleh Kak Mumin adalah Aquades. Bukan merek Aquades ya, tetapi air Aquades. Kalau teman-teman masak air di atas tutup pancinya itu ada buih, itulah yang disebut dengan Aquades. Karena dia itu tidak mengandung mineral. Mineral itu kan kandungan dari garam. Luka kena garam otomatis perih. Benar. Jadi kalau adik-adik atau punya adik atau punya anak, itu menggunakan Aquades itu paling nyaman. Tetapi kalau nggak ada, teman-teman bisa gunakan air kemasan atau air yang sudah dimasak. Tetapi nggak boleh gunakan air kran, terutamanya Surabaya. Oh, saya kemarin pakai air kran itu Kak. Salah ya, jangan. Terus kadang-kadang juga dengar Aquades itu sama seperti air AC ini. Benar gak itu? Sama, tetapi air AC ini tidak steril. Jadi banyak bakteri yang dia itu kan terjadi proses perputaran di sini. Iya. Maka otomatis bakterinya ngikut air Aquades yang dihasilkan AC itu. Gitu. Jadi nggak diizinkan untuk digunakan. Ya, jadi lebih baik pakai air mineral kemasan itu ya. Oke, lanjut Kak. Dan tadi sudah Kak Mumin juga sampaikan bahwa teman-teman nggak boleh pakai air kran Surabaya karena banyak sekali kandungannya yang dia itu tidak baik atau ada bakterinya kayak gitu. Kemudian atasi shock bila lukanya itu parah, cegah kontaminasi lanjut. Untuk mencegah kontaminasi setelah dibersihkan dikasih antiseptik. Teman-teman bisa gunakan obat merah, betadine, tetayucin, kemudian povidone iodin, kemudian rivanol dan masih banyak jenis yang lain. Oh, jenis alkohol itu kalau salah ya. Bukan, antiseptik dia. Antiseptik. Antiseptik. Tapi Kak Mumin di sini nggak endorse ya. Itu contoh saja kayak gitu ya. Iya Kak. Lanjut Kak. Kemudian jangan lupa ditutup dengan kasa steril dan diplester. Karena apa? Bakteri itu kadangkala bisa dibawa oleh udara bebas. Kalau nempel ke luka kita juga bisa mengakibatkan bernanah itu kayak gitu. Kalau itu cukup luas, segera bawa ke instansi kesehatan. Next. Ya, kalau perdarahannya itu hebat atau banyak darah yang keluar, biasanya perdarahan karena arteri atau nadi, vena atau balik. Teman-teman rumusnya adalah TET-I. Jadi kalau menemukan korban perdarahan hebat, ingat rumusnya yuk TET-I kayak gitu. Apa itu Kak? TET itu kepanjangan dari yang pertama tekan langsung menggunakan bantalan atau kain. Setelah ini akan Kak Mumin praktekkan kayak gitu ya. Yang kedua elevasi atau tinggikan dari jantung. Yang ketiga tekan pada nadi. Dan yang terakhir imobilisasi. Sambil menunggu saya ambil dulu medianya. Iya Kak. Wih, seru ya. Kita hari ini juga akan praktik. Kemarin Bu Kak Denny sudah memberikan informasi ke dalam grup pramukanya masing-masing. Bagi yang sudah menyediakan alat-alat ini, boleh praktek bersama dengan Kak Mukmin juga di sini ya. Baik yang bawa kasar dan lain-lain, boleh disiapkan. Kita akan berlatih bersama-sama. Ya, sambil Kak Mumin jelaskan terlebih dahulu, kalau perdarahan hebat ini teman-teman nggak perlu menggunakan betadine. Oh, keliru itu berarti ya. Ya benar. Jadi kalau robeknya itu luas, banyak darah yang keluar, kalau kita kasih betadine, darah kan keluar. Jadi efektivitasnya nggak ada.
Karena apa? Hmm. Sumber darah keluarnya ini belum terhentikan. Jadi ketika kita kasih betadin akan ngikut luruh dengan darah yang keluar itu. Jadi perdarahan hebat tidak perlu menggunakan betadin, tetapi nanti di akhir sesi perlu kita bawa ke instansi kesehatan seperti itu. Oh, baik Kak. Kayak contohnya saya ada di Kak, sebuah dulu ya waktu saya kecil ini kebentur nih kan, bocor kan Kak. Nah, itu supaya untuk menghentikannya nanti kita akan diajari juga ini ya hari ini ya. Kan ada orang yang bilang ayo dong segera dikasih betadin, keliru itu ya. Benar. Jangan. Oke, langsung kita praktek aja Kak ya. Jadi untuk ya, tahap pertama misal tangan dulu ketika apa? ya. Jadi untuk areanya baik itu tangan, kaki, kepala itu menyesuaikan saja mana yang terluka seperti itu. Tinggal kita apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan pertolongan tadi. Misal di sini Tangan dulu kan? ya tangannya Iya. ini nggak sengaja kena pisau, nadi radialis atau nadi pergelangan tangannya robek. Ketika ini ada sobekan, kita harus apa yang dilakukan pertama kali? Harusnya teman-teman menggunakan sarung tangan lateks atau nitril yang biasanya dipakai oleh dokter-dokter di tangannya. Kebetulan Kak Mumin nggak bawa, kita simulasikan saja ya. Jadi sarung tangan ini tujuannya untuk apa? Ketika Kak Mumin nyentuh, ternyata korbannya bilang, Mas saya ini punya penyakit hepatitis, TBC, HIV AIDS positif. Aduh. Otomatis Kak Mumin yang menolong ini akan tertular. Jadi teman-teman nggak boleh menolong tanpa alat pengaman. Kak, kalau nggak ada apa yang harus saya gunakan? Teman-teman bisa gunakan plastik atau kresek, tetapi bukan bahan kain seperti itu ya. Kemudian ketika ini robek, kita tutup dengan bantalan kasa atau kain. Bersamaan dengan ditinggikan lebih tinggi dari jantung. Karena yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Kalau jantung ini kita letakkan lebih rendah, otomatis darah yang mengalir ke sini lebih banyak. Tapi kalau kita angkat ini akan semakin sedikit seperti itu. Kalau ini sudah terkendali, teman-teman bisa langsung balut atau diikat. Tetapi kalau belum terkendali, kita masuk ke yang ketiga, T yang kedua, yaitu apa? Tekan pada nadi. Sakit loh. Ya. Jadi kalau korbannya sadar, minta tolong diletakkan dulu. Oh iya Kak. Tangannya ini pinjem, pegang di ketiak sini. Jadi ada pembuluh darah di sini, ini yang ditekan. Ya. Sampai kita selesai menangani. Kalau ini belum terkendali, kita kasih bantalan kedua. Kalau masih belum terkendali, kita kasih bantalan yang lain. Misal ini dipegang ya. Kemudian kalau masih belum terkendali, yang kedua ini kita buang ganti bantalan yang baru. Bukan ditumpuk sampai banyak. Nanti terlalu tinggi sulit untuk mengikatnya. Kayak gitu ya. Jadi yang kita lakukan bantalan yang kedua yang dibuka. Luka kenapa bukan yang pertama? Luka kenapa bukan yang pertama yang dibuka? Karena yang pertama dia itu sudah membendung dan membentuk benang-benang fibrin menjadi genangan. Sehingga darahnya itu terkendali dan tidak keluar. Jadi yang bisa kita buka adalah bendungan yang kedua. Bendungan yang pertama ini nggak boleh. Tetapi kalau misal ini sudah terkendali atau cukup sampai ditinggikan tanpa ditekan, itu sudah bisa kita balut. Sekarang saya praktekkan membalut menggunakan kasa gulung yang biasanya mudah kita temukan atau perban. Mari ya, yang di rumah yang punya kasa gulung ya boleh silakan untuk dicoba juga. Ini juga menjadi pelajaran buat kegiatan pramuka ya. Oh jadi kainnya ini tetap digulung juga ya Kak ya. Jadi ikut juga karena dia bermendung. Oh karena oke. Nah kain ini bebas ya Kak, pokoknya steril gitu ya. Kain baju itu udah apa-apa, boleh. Ayo silakan dicoba ya pura-puranya tanganmu sendiri yang kegores itu terus kamu bebet seperti ini. Nah ini berapa kali menggulung itu bebas Kak? Bebas menyesuaikan ya gulungannya kain kasanya ini. Kalau teman-teman ada plester cukup di plester, kalau nggak ada ini dibagi dua.
Oh, kalau mau plester, kalau punya plester silakan diplester. Kalau tidak ada ini bisa dibagi dua ya, kain kasanya lalu diikat. Oh, ikatnya seperti itu. Gampang ya, cuma ditali mati gitu aja ya. Selesai. Wah. Ada yang mau tanya? Silakan jika ada yang mau tanya ya. Jadi kalau tadi sudah TET-nya sudah berarti ini boleh dilepas. Tetapi loh Kak, kan tadi ada I. Ya, ini maksimal dilakukan 10 menit. Kalau sudah selesai ini dilepas. Karena apa? Nanti sirkulasinya nggak akan normal, malah akan mengakibatkan ininya akan kram kayak gitu. Jadi harus dibatasi. Kemudian kita masuk ke sesi imobilisasi. Kalau mobile berarti bergerak. Imobilisasi menghambat atau membatasi pergerakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya hasdo atau kain segitiga atau kain segi 4 bisa ditekuk seperti ini. Oke. Ya ingat ya, ini kainnya jangan dipakai kain hasduk ya. Oke, jadi pakai kain yang ada di rumah saja. Mau kain baju pun juga tidak apa-apa, yang penting steril, bersih ya. Oke. Iya Kak. Kita bentangkan, kemudian tangan yang terluka ini tekuk, kemudian lapisan yang kedua ini kita tarik ke sini. Kemudian kita Oh, ini yang kalau misalkan tulangnya patah itu Kak. Bukan. Kalau posisinya dia nekuk boleh dilakukan seperti ini. Oh. Iya Kak. Ya, bisa diturun, jangan ditahan ya. Oh, iya cukup kuat ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini sudah cukup aman. Tetapi kalau teman-teman benar-benar ingin mempertahankan supaya dia itu enggak banyak bergerak, bisa ditambahi 1 ikatan di sini. Karena ini untuk ke depan masih bisa depan belakang. Tapi kalau ke samping dia sudah terbatasi dengan baik. Bisa boleh tambahkan kasa gulung ataupun teman-teman gunakan mitela atau kain segitiga atau kain segi 4. Karena realnya di lapangan teman-teman, kenapa Kak Mumin mencontohkan dari kain segitiga dengan kasa gulung ataupun perban? Karena di lapangan teman-teman tidak bisa menyesuaikan apa yang ada. Kak Mumin pernah menolong anak kecil usia 6 tahun jatuh dari motor, patah tulang paha. Kebetulan Kak Mumin menggunakan kardus saat itu dan kebetulan ada cewek yang pakai kerudung. Kak Mumin minta kerudungnya, Mbak boleh nggak mbaknya buka kerudungnya saya gunakan untuk menolong adik cewek ini. Boleh Mas, nggak apa-apa. Dia merelakan untuk membuka itu. Kemudian saya gulung si anak perempuan ini dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSUD Bangkalan seperti itu. Sampai seperti itu. Karena nanti di lapangan teman-teman nggak bisa idealis, oh saya gunakan mitela, saya gunakan kasa gulung. Kalau teman-teman ada baju pun bisa digunakan. Kalau teman-teman ada selimut itu pun juga bisa digunakan. Tinggal kreativitas teman-teman dan ketenangan teman-teman untuk benar-benar bisa mengendalikan diri dan berpikir cepat menemukan solusi seperti itu. Jadi problem solving dari masalah yang ada ini harus diselesaikan dengan kondisi tenang. Karena kalau teman-teman nggak tenang, teman-teman tidak akan bisa menyelesaikan dan kena tekanan dari masyarakat seperti itu untuk penanganan perdarahan ini. Ya, jadi saat kita menolong wajib untuk tenang ya, jangan kupu ya. Apalagi kayak Mr. Ramsal takut sama darah, waduh bahaya juga itu ya. Nah ini mau yang itu Kak, yang kepala juga kan? Ya, akan saya praktekkan misal ini yang lecet saja. Kalau lecet kan berarti setelah dibersihkan dikasih antiseptik, tetapi nanti dipraktekkan ini nggak perlu Kak Mukmin kasihkan antiseptik atau mau dikasih beneran ini? Udah usah. Ini atau mau jatuh dulu ya? Jadi biar real life kayak gitu ya? Jangan. Waduh. Ya. Ini sambil ada yang mau tanya nih Kak. Ya, boleh bertanya ya Steven tadi. Ini mungkin ada yang sering kita rasakan ini Kak. Kak saya mau tanya nih, dulu kan saya pernah masak mie instan nih Kak ya. Nah terus waktu dinuangin air panasnya tumpah, terus kena perut atau kena bagian tubuh kita lah Kak. Nah itu kan terasa luka kan Kak. Nah itu gimana cara menyembuhkannya? Dikasih air gitu aja Kak? Biasanya saya gitu. Jadi pertolongan pertama untuk luka bakar itu nggak boleh dikasih odol, nggak boleh dikasih es batu.
Yang bisa kita lakukan pertama menghentikan proses pembakaran atau panasnya itu. Teman-teman gunakan air mengalir. Kalau tadi menggunakan air keran untuk luka bakar itu diizinkan karena luka bakar itu tidak terjadi robekan. Ketika terjadi robekan, lepuhan itu tertutup kembali, jadi aman. Jadi teman-teman siram dengan air mengalir sampai kapan? Sampai tidak terasa panas atau ketika disentuh tidak terasa sakit. Kalau masih terasa sakit berarti proses pembakaran di lapisan kulit kita itu masih ada seperti itu. Kemudian setelah selesai kalau itu kecil bisa dikasih obat untuk luka bakar. Tetapi kalau itu cukup luas segera bawa ke rumah sakit. Dan jangan lupa ditutup dengan kain bersih dan longgar. Ketika proses penyiraman tadi kalau ada aksesoris ini dilepas. Karena aksesoris yang kena luka bakar ini akan mengikat. Bayangkan kalau dilepasnya di rumah sakit. Nanti kulitnya ini banyak yang ngikut, sarafnya terpotong, tangannya nggak bisa gerak-gerak lagi kayak gitu. Sampai itu terjadi ya, dia harus segera melakukan pertolongan pertama. Ini ada yang unik ini Kak. Kak, ini bagaimana cara mengatasi cantengan Kak? Gimana ya Kak ya? Apakah bahaya kalau kepada ketika kalau misalkan nggak sembuh-sembuh, soalnya udah dari Desember Kak, waduh, Desember sampai bulan Maret 3 bulan ya, kamu masih kena cantengan Nah itu gimana itu Kak? Harus ke dokter itu berarti ya? Kalau cantengan itu kan nanti akan ada proses pembuangan bagian yang kotor dari tubuh kita. Salah satunya adalah kuku samping kita yang menembus ke daging jempol kita itu ya. Jadi teman-teman harus ke rumah sakit untuk dibuang kutikula dan juga lapisan kuku yang ada di ujung tadi. Kemudian disterilkan, tetapi kalau memang membutuhkan cairan steril yang perih nanti juga bisa dikasih anti nyeri dan ketika digunakan tuh nggak akan terasa sakit seperti itu. Jadi sarannya Kak Mukmin, kalau teman-teman kesulitan ke rumah sakit, bersihkan area yang kotor, kotoran hitam-hitamnya itu dibuang semua, lapisan itu dipotongi kukunya yang berlebihan itu, kemudian bisa dikasih antiseptik atau misal Rivanol, setelah itu betadin kemudian digulung. Kalau tidak kunjung sembuh atau sampai bernanah atau baunya makin nggak enak, segera bawa ke rumah sakit atau ke instansi kesehatan supaya dibersihkan secara maksimal dan steril area tersebut. Karena kalau kukunya itu tidak dibuang yang di samping-samping, dia itu tetap akan mengakibatkan cantengan itu ya. Perhatikan ya itu tadi ya, kayak Imo atau siapa lah, itu kalau kurang tahu. Nah ini ada juga ini Kak, yang tanya apakah kalau kita setiap kali jatuh itu harus selalu kasih tensoplas. Nah, katanya kan ini bocor ini, karena ada orang yang bilang udah biarin terbuka aja biar cepat sembuh. Tapi ada orang yang ngomong harus tensoplas biar cepat sembuh. Dari mana coba? Ya benar. Jadi gini, kondisi jatuh itu mengakibatkan apa? Kalau dia itu mengakibatkan lecet, itu kita nggak perlu tensokraft tadi atau Hansaplast itu atau plaster itu sendiri. Kalau lecet bisa gunakan itu, tetapi kalau mengakibatkan persendian atau ototnya itu bermasalah, misal strain atau strain itu terkilir otot, sprain terkilir sendi, teman-teman bisa menggunakan tensokrep kayak gitu. Tensokrep itu pembalut elastis. Makanya tadi saya agak ngenya ke tensokrep itu kayak gitu. Jadi dia itu mekanismenya mempresi atau compression terhadap area yang bengkak tadi supaya tidak melebar dan mempertahankan posisinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lecet, bersihkan dulu pakai air bersih, kasih betadin dan ditutup. Itu sarannya Kak Mukmin. Apalagi kalau kalian beraktivitas di luar rumah, lembab, nggak diganti, kemudian kena udara bebas, nanti akan ada bakteri yang menempel di sana. Jadi disarankan untuk ditutup. Ya. Ya, lanjut. Oh ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Untuk menangani kondisi kalau teman-teman itu lecet atau bermasalah perihal di persendian atau ototnya. Karena ketika jatuh itu tidak selalu mengalami lecet, bisa sampai patah tulang, bisa sampai terkilir otot, ataupun terkilir sendi.
Itu menyesuaikan kondisinya saja kayak gitu. Sambil dibacakan lagi, soalnya saya sambil praktek untuk pembalutan kepala Iya ya. betul Kak. Mungkin Ini- selain dari kepala nanti yang bermasalah itu adalah pelipis, kemudian satu matanya kayak gitu ya. Nah benar-benar Kak. Ya ini mungkin katanya wah Mr. Abdul mau jadi kayak apa? Mumi. Mumi gitu ya. Ini kayak jadi mumi, kayak jadi perompak gitu ya, matanya hilang satu. Ini enggak ya, ini beneran terjadi. Apabila terjadi ya amit-amit lah ya. Apa? Harus terjadi dulu. Jadi Nah. Ini Jatori beraksi. Nah ya. Nah ini harus diperhatikan caranya loh ya. Jadi jidatnya dulu ya Kak ya. Terus turun ke bagian dagu ke atas ini. Gitu Jadi ya. ini apabila lecetnya itu di dahi, di dagu, kemudian di area samping. Tapi kalau mata biasanya kalau satu mata itu luka atau lecet, dua-duanya harus ditutup. Karena apa? Ketika satunya tidak ditutup, ketika saya ngelirik ke kiri, otomatis pupilnya yang ditutup itu juga bergerak. Jadi kalau yang bermasalah itu mata harus ditutup dua-duanya. Jadi nggak jadi saya tutup karena nanti nggak bisa membacakan soalnya kayak gitu ya. Oh iya jangan Kak. Oh jangan Kak. Waduh. Iya. Oh iya. Saya sering lihat sinetron itu Kak. Di mana apa namanya kalau matanya satu aja yang dioperasi, dua-duanya harus ditutup. Oh. Ternyata ceritanya gitu ya. Nah ini ada yang tanya, oh ini masalah cantengan lagi nih Kak. Menurut orang zaman dulu Kak, itu kan harus direndam air hangat plus dikasih garam nih Kak. Terus yang sakit terus ditekan-tekan Kak. Ya itu bener apa enggak itu Kak? Apakah boleh pakai resep zaman dahulu itu Kak? Oh ini di plaster ya? Oh setelah selesai di plaster ya? Ya, saya langsung jawab. Jadi dimasukkan ke air hangat dan kemudian dikasih garam. Gini, air hangat yang sudah dimasak dalam suhu di atas 100 derajat Celcius otomatis dia itu steril. Jadi cara mensterilkan suatu alat adalah dimasak di tempat yang mendidih atau menggunakan alkohol. Harapannya dengan menggunakan air yang sudah dimasak tadi atau masih hangat itu membunuh bakteri itu sekaligus mensterilkan area yang cedera tadi itu. Kemudian kenapa harus dipencet-pencet? Karena sudah ada bakteri mengakibatkan bernanah sehingga kotoran itu harus dikeluarkan. Akan tetapi masalahnya tidak selesai karena apa? Kuku yang menembus lapisan kulit itu belum terpotong kayak gitu. Jadi harus dirapikan terlebih dahulu supaya dia itu kan kuku itu bergerak terus maju kayak gitu. Ketika gerakannya yang di samping ini sudah menonjok, otomatis kalau ini nggak dibuang dia itu akan terus bergerak menonjok di samping seperti itu. Jadi sarannya Kak Mumin tetap harus dipotongkan di klinik kayak gitu supaya segera sembuh. Dan kemudian kalau dikasih garam, kalau kalian sakit kena garam nanti akan nanti akan sangat perih. Kalau kalian nggak kuat nanti bisa mengakibatkan shock kayak gitu. Nah hati-hati ya. Nah ini Kak kayak Sisil ya lagi ya. Kak aku pernah jatuh terus tangannya luka. Apakah itu boleh diperban? Tapi pas aku perban, pas bukanya lengket. Jadi waktu ini saya kan sudah diperban nih. Waktu dilepas lengket Kak. Nah itu berarti masih belum sembuh itu? Atau gimana itu? Gini, jadi kalau kita memperban dan lukanya itu cukup lebar, teman-teman bisa menggunakan namanya sufratul. Sufratul itu kasa berlemak. Jadi ketika dibuka ini nggak akan nempel karena ada lemak yang digunakan untuk melapisi itu. Dan sarannya Kak Mumin kalau itu lecet biasa, teman-teman tiap hari diganti. Karena kalau nggak diganti, teman-teman kan kena keringat. Keringat inilah yang nanti mengikat dan kemudian mengakibatkan ini menyatu kayak gitu. Oh ya, jadi perhatikan itu ya, Sisil ya. Ya, terus lanjut. Kaki kena knalpot panas motor terjadi kulit terkelupas. Apa tindakan pertamanya ya? Kamu juga habis kena knalpot Pak Simon. Ya, itu nggak apa-apa itu Kak. Itu soalnya saya juga terkelupas itu kulit saya. Nggak apa-apa ya. Terkelupasnya itu terkelupas sendiri atau sengaja dikelupas?
biasanya kan gatel tuh Kak. Nah, saya pernah mengalami ini Pak Simon ya. Jadi kan kebiasaan gatel tuh Kak. Terus kan waktu mandi kan digosok kan. Lo terkelupas. Ya udah kan Kak. Biasanya meskipun terkelupas dia akan menggelembung kembali karena itu prinsip dari melepuh. Jadi ketika kena luka bakar itu ada 3 derajat. Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kalau derajat 1 itu kemerahan, hanya lapisan epidermis yang rusak. Derajat 2 itu melepuh sampai ke lapisan dermis. Derajat 3 ini tidak terhingga, bisa sampai gosong, hangus, hancur seperti itu. Kalau melepuh otomatis dapat saya simpulkan masuk ke derajat 2. Derajat 2 ini teman-teman harusnya tidak boleh meletuskan itu. Itu namanya dalam bahasa medis disebut dengan gula. Ketika panas berlebihan, tubuh kita memberikan reaksi untuk mempertahankan suhu dengan membentuk gula tersebut. Jadi kalau itu areanya kecil, teman-teman bisa kasih salep untuk luka bakar. Kayak gitu. Ya. Tetapi tahapan pertolongannya sama, semua luka bakar pertolongannya sama. Siram dengan air mengalir sampai tidak terasa panas atau nyeri. Setelah selesai, teman-teman bisa tutup longgar atau balut longgar seperti itu. Loh Kak, kalau 1 jam belum masih panas, teruskan sampai nggak terasa panas seperti itu. Dan kalau teman-teman nggak bisa menemukan air terlalu banyak, bisa gunakan genangan kemudian nanti disiramkan kembali. Oh itu juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa, karena kita nggak butuh air steril, tetapi kita butuh suhu ruangannya. Beda dengan kalau teman-teman masukkan dalam wadah dalam air, tangannya yang luka bakar, itu salah. Dicelupkan gitu. Dicelupkan, bener, itu salah. Analoginya sama dengan kalau yang punya anak kecil, bikin susu terlalu panas dimasukkan ke air. Nanti airnya yang di samping ini akan terjadi proses pertukaran kalor akan menjadi panas kayak gitu. Jadi kalau memang masuk ke air besar, lebih baik teman-teman bergerak. Gerakan inilah yang nantinya akan merubah kembali ke suhu ruang tadi, seperti itu. Siap. Mungkin ini agak kesulitan sambil saya buka aja ya. Iya Kak, ya Kak. Untuk yang tangannya saja. Ini apa namanya ada ini nggak tahu ini anak kelas 7 ini kok suka bahas cantengan sih by the way ya. Ini Kak, apakah benar Kak bahwa cantengan itu harus dioperasi? Enggak lah ya. Kan harus ke klinik tuh tadi kan? Ya cukup ke klinik untuk dibersihkan, nggak perlu dioperasi. Kalau operasi itu biasanya seseorang itu mengalami cantengan itu tetapi dia punya penyakit bawaan. Contohnya dia punya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Sehingga area yang rusak ini ketika dilihat warnanya masih putih, otomatis dia harus dipotong. Sampai terlihat daging yang berwarna merah. Karena apa? Itu indikator bahwa dagingnya itu sudah rusak. Kayak gitu. Ini sekarang ini ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit serem nih Kak. Jadi itu waduh mungkin sudah kelewat ya. Jadi ada anak yang tanya itu pengendara mobil nih Kak. Nah mungkin Kak mungkin juga pernah mengalami dia menolong orang kayak gini. Jadi mobil kecelakaan terus ada luka di lehernya. Nah ini gimana terus serta keadaan korban masih setengah sadar. Kira-kira gimana pertolongan pertamanya ya Kak? Ya. Jadi cedera signifikan yang menghalangi jalan nafas, pastikan dulu dia bisa nafas enggak. Kalau bisa bernafas, otomatis apapun yang menggencet di lehernya biarkan. Tetapi kalau itu menghalangi pernafasan, contoh pisaunya nonjok gini ya, otomatis dan dia kesulitan bernafas itu harus kita tarik. Karena prinsip dari pertolongan pertama itu tidak seidealis ketika kita kalau nggak benar ya salah. Tetapi ketika di lapangan itu kita harus memilih dari 2 pilihan mana yang lebih utama kayak gitu. Nyawanya kalau dia nggak bisa bernafas otomatis dalam waktu 4-6 menit jantungnya akan berhenti bekerja. Cepet itu ya. Otomatis dia akan meninggal kalau tidak kita lakukan itu. Tetapi kalau kita cabut, dia bisa bernafas tetapi akan mengalami perdarahan. Iya, darah lebat itu. Nah, perdarahan ini akan memakan waktu lebih lama. Jadi seorang first aid atau pelaku pertolongan pertama harus bisa berpikir kritis untuk kondisi darurat, apa yang harus saya lakukan supaya korbannya ini selamat kayak gitu. Itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Chandra ini ya. Bagaimanakah perawatan pertama jika kena sanganan tawon atau duri ikan? Astaga, ya itu Kak. Ini menusuk di bagian kulit atau masuk durinya masuk ke dalam tenggorokan ini Pak Chandra? Iya. Gimana itu Kak?
cuma dikasih air itu aja kah? Beda. Beda Kalau lagi ya, kita asumsikan ini beracun, otomatis kita hentikan atau memperlambat jalurnya menuju jantung. Karena kalau dia sudah masuk ke jantung, dia akan mensuplai ke seluruh tubuh. Otomatis areanya harus dihambat seperti itu atau dikasih balutan supaya dia itu menekan area yang akan naik ke atas. Misal saya kena tawonnya itu di sini atau kena gigitan ularnya di jari saya. Otomatis saya ikat dari atas ke arah bawah, bukan dari bawah ke atas karena kita akan mendorong. Sehingga ketika dia akan naik ke jantung ini akan memperlambat. Kita punya golden time untuk bisa dibawa ke instansi kesehatan kayak gitu. Kemudian kalau itu ada durinya ini bisa kita tarik, ya lebih baiknya kita tarik. Tapi kalau memang tidak bisa, otomatis nggak mungkin kita sobek tangannya dia. Jadi otomatis harus kita bawa ke instansi kesehatan supaya dia itu ada tindakan yang lain. Kalaupun ada penyobekan yang dilakukan di rumah sakit itu steril. Yang kedua alatnya itu lengkap. Kalaupun nanti ada komplikasi yang lain, dokter bisa menggunakan apa yang bisa dia gunakan saat itu. Jadi menyesuaikan, tetapi kalau itu berhubungan dengan racun, otomatis yang bisa kita lakukan bukan dihisap. Ini bukan film India ya. Ya, itu salah berarti filmnya itu ya. Benar. Wah, bahaya itu. Karena gini, kalau teman-teman gosok gigi, kadangkala akan ada luka di area mulut kita. Ketika kita hisap ternyata ada sariawan. Bisanya itu masuk ke sariawan kita. Nanti kita keracunan juga. Nanti sehidup semati ternyata Pak yang ditolong itu hidup, kita yang mati gitu ya. Jadi caranya sama, kita bersihkan dengan air sabun untuk area yang ada bisanya tersebut, kemudian sambil dibalut dari area yang mendekati jantung, menjauhi jantung atau mendekati area yang terluka tadi kayak gitu. Dan yang paling penting adalah tenang. Ketika dia itu tidak tenang, jantung bekerja berlebihan. Betul. Jantung bekerja berlebihan, otomatis bekerjanya peredaran darah makin kenceng, otomatis penyebaran ke seluruh tubuhnya makin cepat juga seperti itu. Itu korelasinya yang berhubungan dengan bisa ataupun sesuatu yang beracun. Setuju. Jadi harus punya sikap tenang ya. Nah itu ada yang tanya Kak, ini bagi yang penderita diabetes sama non diabetes itu pasti akan berbeda Kak dia. Kenapa kok bisa begitu Kak? Itu pertanyaan dari salah satu. Kalau untuk seorang first aid perlakuannya sama, tetapi akan berbeda nanti nyampe di rumah sakit. Kak Mukmin dulu pernah dapat satu kecelakaan, dia itu hanya jatuh dari sepeda, kemudian kulit betisnya ini terkelupas. Jadi dari sini arah ke polsek itu sebelah kanan jalan. Gitu ya. Dia itu ibu-ibu ini dulu pernah ditabrak bapak yang mau ngantar ke Sutomo, ternyata ibunya ini naik terlalu kenceng akhirnya jatuh. Kulitnya ini terkelupas, kelupasannya itu banyak. Jadi orang yang punya diabetes itu rentan untuk komplikasi ya. Jadi kulitnya itu kayak merotoli kayak gitu dan dagingnya itu juga bergelambir untuk berjatuhan. Jadi yang bisa kita lakukan sama, yaitu pengendalian perdarahan, tekan langsung, elevasi, tutup, balut. Ketika nyampe di rumah sakit, dokter yang melakukan tindak lanjutnya. Jadi seorang first aid penata laksananya sama, tetapi tenaga medis bertindak selanjutnya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Oke, jadi banyak sekali pertanyaan ya. Kak Amsal minta maaf kalau tidak terbaca semua. Itu ya, jadi ini ada yang tanya apakah es atau odol itu ada pengaruhnya untuk mengelepuh Pak? Iya luka bakar itu. Ya Pak, pastinya kan tadi kan dilarang. Kenapa kamu mencoba-coba ya? Ada ya Kak ya? Ya, buat banyak ini masyarakat yang salah penafsiran perihal ini. Pertama gini Adik. Jadi kita kalau menggunakan odol itu rasanya apa Mas? Sriwing gitu. Sriwing dingin ya. Iya. Jadi analogi mudahnya kalau teman-teman kepanasan mau nggak pakai odol di seluruh tubuhnya? Enggak Kak, jadi panas. Berarti rasa dinginnya itu nisbi atau sesuatu yang karena ada peppermintnya kena angin akhirnya terasa dingin. Tetapi bahan baku utama dari odol, pasta gigi atau mereknya itu. Pasta gigi. Kita nggak di-endorse ya. Jadi pasta gigi tersebut itu mengandung soda. Soda ini membersihkan plak. Kalau kita bangun tidur kan ada plak-plak di gigi kita. Ketika disikat loh kok bisa bersih. Jadi soda ini akan mengkorosif bagian area yang kotor tersebut. Jadi sifat aslinya dia itu malah panas sebenarnya. Tetapi dikasih
peppermint supaya memberikan efek dingin saja, tetapi sifat aslinya panas. Itu yang pertama. Kalau gunakan pasta gigi. Jadi kalau teman-teman ingin membuktikan kalau kepanasan, coba diolesi pasta gigi di tangannya, pasti jadi panas. Yang kedua, kalau kita menggunakan es batu, Kak, air kan dingin, lebih dingin lagi es batu kan enak, Kak ya. Jadi analogi mudahnya kalau kita ada es batu, kita genggam, suhu dinginnya akan berubah menjadi apa? Panas. Jadi kalau kita genggam lama, dia akan menjadi panas. Itulah yang tidak diharapkan, karena dingin ekstrim akan mengakibatkan panas, seperti itu. Jadi untuk penanganan luka bakar, panas ketemu panas, jadi panasnya pangkat 2, panas kuadrat, dan akhirnya luka bakarnya makin lebar, tidak makin sembuh, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Mukmin ya. Ini mohon maaf juga ya, ini pasti pembicaraan kita, pertanyaan-pertanyaannya unik-unik tadi ya. Kak Amsal tadi sempat baca bagaimana kalau luka keloid dan macam-macam. Mohon maaf sekali ya, tidak bisa terbahas kan di forum ini. Mungkin boleh kalau tanya langsung Kak Mukmin lewat sosial media ya Kak Mukmin gitu, boleh Kak? Boleh ya, Kak Mukmin boleh ceritain dong Instagramnya apa? Iya. Terus kita akan follow, boleh? Ya kalau Instagramnya teman-teman bisa chat ke Mukmin jadi satu, nanti dicari saja, kelihatan wajahnya kayak gitu ya. Atau kalau nanti mau WA bisa minta ke Bu Wiwi, teman-teman ya. Juga boleh chat, nanti kalau memang Kak Mukmin nggak bisa jawab, nanti akan Kak Mukmin bantu, teruskan ke temannya Kak Mukmin, ada yang apa itu dokter juga itu. Dokter ada yang di Sutomo dan ada perawat. Nanti Kak Mukmin kalau memang itu berhubungan dengan sesuatu yang medis, nanti bisa Kak Mukmin bantu untuk tanyakan kalau memang Kak Mukmin tidak bisa menyelesaikan pertanyaan itu, kayak gitu ya. Oh baik, terima kasih banyak Kak Mukmin ya. Ya terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang telah mengikuti dan juga adik-adik pramuka yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir ini ya. Mohon maaf sekali semua pertanyaannya ada yang tidak bisa terjawab, tapi nanti pertanyaan itu nanti bisa disampaikan ke Kak Mukmin melalui sosial media ya. Terus atau bisa langsung minta chat Bu Wiwi gitu ya. Bu Wiwi saya minta nomor WA-nya Kak Mukmin Bu Wiwi. Nah itu Bu Wiwi ya di sini ya. Oke. Kamu bisa langsung tanya dan bisa berkomunikasi langsung dengan Kak Mukmin. Kalau nggak dibalas tolong ditunggu dulu. Siapa tahu Kak Mukmin juga lagi repot ya. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan talk show pertolongan pertama gawat darurat spesial ekstrakurikuler pramuka ini. Boleh Kak Amsal minta tolong salah satu siswa yang memimpin doa. Silakan. Cecil. Ini yang tadi tanya tentang ACL tadi ya. Ya, silakan Mukmin. Ya silakan Cecil, boleh tanya, boleh berdoa, menutup doa ya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih juga untuk acara hari ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sebentar kami akan istirahat, berarti guru dan teman-teman yang akan melakukan aktivitas lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Sisil dan terima kasih banyak Kak Mukmin sudah bertamu di SMP Kristen Dharma Mulia dan membagikan berkat pengetahuan untuk kita semua. Boleh di-unmute dan ucapkan say thank you ke Kak Mukmin ya. Semuanya anak-anak. Terima kasih Pak Mukmin. Terima kasih Kak Mukmin. Sama-sama. Depan nanti bisa sering-sering ke sini juga ya Kak Mukmin ya. Bawa teman-teman juga ke sini ya. Baik, terima kasih juga anak-anakku kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di ekstrakurikuler pramuka 2 minggu lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Tuhan Cimbi. Yesus. Thank you Kak. Thank you Alex, thank you Sisil. Terima kasih semuanya ya.
Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Ketemu lagi hari Senin ya. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Kak. Jam berapa kita les? Jam 2 ya, Bu? 2.15 ya biasanya. Bila